Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Kembali lagi kita ke pelajaran matematika. Kali ini kita masih melanjutkan persamaan garis lurus. Materi hari ini kita belajar tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Oke, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu, kita sudah belajar bahwa bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, apabila diketahui dua atau lebih persamaan garis, jadi jika ada dua persamaan garis atau lebih, maka kita bisa menentukan sifat-sifat persamaan garis tersebut. Nah, yang pertama itu persamaan garis lurus yang saling sejajar. Seperti kita lihat di gambar, ada 3 buah garis. Garis yang hijau itu garis Y sama dengan X plus 4. Lalu garis yang biru itu Y sama dengan X. Garis yang merah Y sama dengan X min 6. Kita tahu bahwa garis itu dikatakan sejajar karena garis tersebut tidak memiliki suatu titik potong. Jadi dia tidak saling bersentuhan. Selanjutnya, yang pertama itu kan persamaan garisnya Y sama dengan X plus 4. Dari persamaan itu kita bisa tahu bahwa gradien garis yang pertamanya yaitu 1. Ingat bahwa gradien itu merupakan koefisien dari variabel X. Oke, lanjut. Yang kedua itu persamaan garisnya Y sama dengan X, maka M2-nya juga 1. Selanjutnya Y sama dengan X min 6. Maka M3-nya sama dengan 1 juga. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Jadi gradien dari ketiga garis itu sama, yaitu sama-sama 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis yang saling sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Bisa kita lihat kan ketiga garis tersebut sejajar. Dan kita ketahui hasilnya gradien dari ketiga garis itu sama. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Nah, perhatikan, kita tahu bahwa prinsip dari dua buah garis dikatakan tegak lurus adalah dua garis tersebut mempunyai satu buah titik potong, lalu membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita lihat dari gambar tersebut bahwa garis yang pertama itu persamaannya Y sama dengan 3X. Lalu garis yang kedua itu persamaannya X plus 3Y sama dengan 1. Nah, dari persamaan Y sama dengan 3X, maka kita bisa tahu bahwa gradien garis yang pertamanya itu adalah 3. Lalu persamaan yang kedua, X plus 3Y sama dengan 1. Kita ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk menemukan gradiennya adalah kita ubah dulu persamaan tersebut menjadi persamaan Y sama dengan MX plus C. Berarti sebelah kiri itu kita sisakan variabel Y. Berarti 3Y sama dengan min X plus 1. Selanjutnya, agar sebelah kiri hanya Y saja, berarti kedua ruas kita bagi dengan 3. 3Y bagi 3 itu sama dengan Y. Min X dibagi 3, berarti min 1 per 3X. Lalu 1 bagi 3 itu 1 per 3. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan min 1 per 3X plus 1 per 3. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu gradien garis keduanya menjadi min 1 per 3. Nah, kita perhatikan M1-nya itu 3, sedangkan M2-nya itu min 1 per 3. Berarti gradien dari kedua garis tersebut saling berkebalikan. M1 dikali M2 sama dengan M1-nya itu 3, M2-nya itu min 1 per 3. Lalu kita kalikan, 3 dikali min 1 per 3, maka hasilnya min 1. Jadi, kedua gradien tersebut saling berkebalikan. Dari contoh tersebut, bisa kita simpulkan bahwa garis yang saling tegak lurus mempunyai gradien yang saling berkebalikan. Atau dalam artian, gradien garis 1 dikalikan dengan gradien garis kedua, maka hasilnya akan menjadi minus 1. Nah, untuk lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis berikut ini apakah sejajar atau tegak lurus. Jika diketahui garis A melalui titik A yaitu 7,3
dan B 11,3. Lalu ada garis B yang melalui titik C min 9,0 dan titik D min 5,6. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah dari garis A dan garis B diketahui dua buah titik. Nah, pelajaran sebelumnya kita tahu untuk menentukan suatu persamaan garis dari dua buah titik kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jangan dilupakan rumus yang sudah kita tahu dari pertemuan sebelumnya. Berarti tinggal kita substitusikan Y dikurangi Y1-nya itu minus 3, lalu Y2-nya itu 3, selanjutnya sama dengan X dikurangi X1-nya itu 7 per X2-nya itu 11 dikurangi X1-nya 7. Lalu kita operasikan. Y dikurangi minus 3. Ingat bahwa kalau minus dikali minus, maka hasilnya menjadi positif. Berarti hasilnya menjadi Y plus 3 per 3 dikurangi minus 3. Sama kayak yang di atas, berarti menjadi positif. Berarti 3 plus 3 sama dengan X dikurangi 7 per 11 min 7. Selanjutnya berarti menjadi Y plus 3 per 3 plus 3 itu 6. Sama dengan X min 7 per 11 kurangi 7 itu 4. Lalu langkah selanjutnya adalah kita kali silang. Ingat prinsip kali silang berarti yang ini, yang 4 kita kalikan dengan Y plus 3. Lalu 6 kita kalikan dengan X min 7. Berarti menjadi 4 dikali Y plus 3 sama dengan 6 dikali X min 7. Nah, selanjutnya kita kalikan ke dalam. 4 dikali Y itu 4Y, 4 kali 3 itu 12, sama dengan 6 kali X itu 6X, lalu 6 dikali minus 7, sama dengan minus 42. Sebelah kirinya yang mengandung variabel Y, berarti 4Y sama dengan 6X kurangi 42. Nah, sebelumnya 12 itu ada di ruas kiri. Lalu kita pindahkan ke ruas kanan, maka nilainya berubah dari positif menjadi negatif. Lalu selanjutnya 4Y sama dengan 6X minus 42 dikurangi 12, maka minus 54. Jadi, kedua ruas kita bagi dengan 4 agar ruas kirinya itu menyisakan Y saja. Maka menjadi Y sama dengan 6 per 4X tambah 54 per 4. Kita dapat gradien garis A-nya itu 6 per 4, atau jika kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, selanjutnya untuk garis yang B diketahui bahwa C-nya itu min 9,0 dan D-nya itu min 5,6. Kita gunakan dengan rumus yang sama, lalu kita masukkan dengan informasi yang kita punya, yaitu Y dikurangi Y1-nya itu 0 per Y2, Y2-nya itu 6 dikurangi Y1-nya 0 sama dengan X dikurangi X1-nya itu minus 9 per X2, X2-nya itu min 5 dikurangi dengan X1 yaitu min 9. Lalu kita operasikan menjadi Y per 6 sama dengan X dikurangi minus 9. Ingat, kalau ada minus dikalikan dengan minus, maka hasilnya menjadi positif. Berarti menjadi X plus 9 per min 5 plus 9. Selanjutnya menjadi Y per 6 sama dengan X plus 9 per 4. Selanjutnya langkahnya adalah kita kalikan silang. Menjadi 4 dikali Y sama dengan 6 dikali X plus 9. Lalu 4Y sama dengan, ini kita kalikan ke dalam, 6 dikali X itu 6X, 6 dikali 9 itu 54. Selanjutnya, sebelah kiri itu hanya kita sisakan Y. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 4. 4Y dibagi 4 itu Y. Sama dengan 6X dibagi 4. Berarti 6 per 4X. Tambah 54 dibagi 4. Yaitu 54 per 4. Maka kita peroleh gradien garis B-nya itu 6 per 4. Atau jika kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, setelah kita mendapatkan gradiennya, kita dapat bahwa gradien garis A dan garis B-nya itu sama. Nah, sebelumnya kita pelajari bahwa jika gradiennya itu sama, maka
kedua garis tersebut kita katakan sejajar. Jadi garis A dan garis B itu saling sejajar. Contoh soal yang kedua, kemiringan garis K adalah 7, tentukan kemiringan garis L jika garis K sejajar dengan garis L. Ingat bahwa sejajar, kalau sejajar itu berarti gradiennya itu sama. Berarti diketahui kemiringan garis K-nya itu 7, maka gradien K sama dengan 7. Nah, sejajar itu artinya MK sama dengan ML. Berarti kita bisa tahu bahwa kemiringan garis L-nya itu sama dengan garis K, yaitu 7. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, kemiringan garis K adalah 7. Tentukan kemiringan garis L jika garis K tegak lurus dengan garis L. Nah, gradien garis K-nya itu kan 7. Ingat, prinsip saling tegak lurus itu, jika gradien garis K dikalikan dengan gradien garis L, maka hasilnya adalah minus 1. Berarti gradien garis L sama dengan min 1 per gradien garis K. Gradien garis K-nya itu 7, berarti min 1 per 7. Jadi kita dapat bahwa kemiringan garis L-nya itu adalah minus 1 per 7. Oke, kita lanjut untuk contoh yang keempat. Diketahui persamaan garis lurus 4x plus 5y dikurangi 10 sama dengan 0, dan 10x min 8y min 6 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan kedua persamaan garis tersebut? Jadi selanjutnya, berarti persamaan garis yang pertama itu 4x plus 5y dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti kita cari gradiennya, langkahnya sama. Kita buat persamaannya ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Berarti yang sebelah kiri itu mengandung variabel y. Berarti 5y sama dengan, ingat kalau 4x kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti tandanya berubah dari yang sebelumnya positif menjadi negatif. Berarti menjadi minus 4x tambah 10. Begitu juga dengan ini, minus 10 kita pindah ruaskan, berarti tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Selanjutnya, untuk menjadi y sama dengan mx plus c itu berarti kedua ruas kita bagi dengan 5. 5y bagi 5 sama dengan y, lalu sama dengan minus 4x per 5. Berarti minus 4 per 5x ditambah 10 bagi 5, itu 2. Jadi dapat gradien garis satunya itu sama dengan minus 4 per 5. Begitu juga dengan persamaan garis kedua, kita menggunakan cara yang sama, diperoleh gradiennya itu 10 per 8 atau 5 per 4. Kita perhatikan M1-nya minus 4 per 5, M2-nya 5 per 4. Jika dikalikan, maka hasilnya menjadi minus 1. Tadi kita pelajari jika gradien garis 1 dikalikan dengan gradien garis 2 sama dengan min 1, maka bisa kita katakan bahwa kedua garis tersebut saling tegak lurus. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan di Google Classroom, dan kirimkan hasil jawabannya di Google Classroom juga. Usahakan kerjakan tepat waktu agar pekerjaan kalian tidak menumpuk. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami, dan jika masih ada yang belum paham, boleh tanya ke Ibu, boleh chat melalui WA. Terima kasih untuk perhatian kalian semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.